Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Hani Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Adapun pokok pembahasan. Yang pertama, aksi obat pada reseptor dan protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Yang kedua, aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aksi obat pada kedua jenis reseptor berikut. Yang pertama, reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik adalah GPCR yang merespons neurotransmitter adrenalin dan noradrenalin. Reseptor ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu reseptor alfa dan beta yang masing-masing memiliki subtipe alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Itu harus alfa 1 adrenergik reseptor. Aktivitas reseptor ini oleh agonis. Misalnya, phenylephrine menyebabkan vasokonstriksi yang meningkatkan tekanan darah. Alfa 2 adrenergic reseptor agonis pada reseptor ini, misalnya clonidin yang mengurangi pelepasan noradrenalin yang dapat menurunkan tekanan darah. Beta 1 yaitu aktivitas oleh agonis, misalnya dobutamin meningkatkan kontraktivitas jantung dan denyut jantung. Beta 2 agonis, misalnya albuterol menyebabkan bronchodilatasi yang membantu dalam pengobatan asam penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Beta 3 aktivitas oleh agonis, misalnya mirabegron meningkatkan liposisis dan relaksi otot detrusor dikandung gemi yang berguna dalam pengobatan overactive blunder. Adapun yang kedua, reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin juga merupakan GPCR dan terutama terdiri dari dua subtipe utama, yaitu AT1 dan AT2. Adapun AT1 reseptor, aktivitas reseptor ini oleh angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi retensi natrium, pelepasan aldosteron, dan peningkatan tekanan darah. Angiotensi A1 reseptor, misalnya lasartan, valsartan, digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung pada pasien dengan hipertensi dan gagal jantung. AT2 reseptor, fungsi reseptor ini lebih kompleks dan kurang dipahami, tetapi tampaknya terlebih dalam proses diferensiasi sel, regenerasi jaringan, dan efek antiproliferatif. Penelitian masih terus dilakukan untuk memahami pasien spesifik dan potensi terapeutik dari reseptor AT2. Adapun mekanisme aksi obat. Obat yang menargetkan GPCR umumnya bekerja sebagai agonis atau antagonis. Agonis mengaktifkan reseptor meniru efek dari ligan alami. Antagonis meningkat reseptor tanpa mengaktifkannya, mencegah ligan alami untuk menghasilkan reseptor biologis.
Penjelasan mengenai aksi obat pada kedua jenis reseptor tersebut. Adapun pokok pembahasan yang kedua yaitu aksi obat pada reseptor, growth factor, dan sitokin. Adapun definisi reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah protein transmembran yang terletak di permukaan sel dan berfungsi sebagai titik peningkatan atau dinding sitet untuk molekul faktor pembunuhan atau growth factor. Faktor pertumbuhan adalah molekul sinyal yang mengatur berbagai proses seluler penting seperti proliferasi, diferensiasi, migrasi, dan kelangsungan hidup sel. Karakteristik reseptor growth factor. Yang pertama, transmembran. Yang kedua, aktivitas enzimatik. Yang ketiga, spesifitas. Adapun mekanisme kerjanya, ligan dinding yaitu faktor pertumbuhan ligan meningkatkan dominan ekstraseluler reseptor. Yang kedua, demirisasi atau peningkatan ligan seringkali menyebabkan demirisasi atau penggabungan dua reseptor yang mengaktifkan aktivitas tirosin atau kinase. Yang fosforilasi yaitu dominan intraseluler yang mengandung tirosin kinase menguasai